Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi nutrisionis. Pertama-tama, perkenalkan, saya Lia Gayatri. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2022, golongan 2, angkatan 10, kelompok 4, Kabupaten HSU, Kalimantan Selatan. Baik, mari kita masuk ke pembahasan, yaitu identifikasi masalah berupa isu-isu yang ditemui di tempat kerja. Yang pertama, belum dilakukannya pengendalian penilaian mutu makanan seperti survei kepuasan makanan pasien. Yang kedua, adanya perbedaan pedoman penentuan status gizi dan kebutuhan zat gizi pasien. Yang ketiga, pelaporan dan pencatatan di gudang kering masih manual. Selanjutnya, dari ketiga isu tersebut akan kita analisis menggunakan metode APKL. Metode ini digunakan untuk menentukan kelayakan suatu masalah dengan memperhatikan 4 faktor, yaitu aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Dari ketiga isu tersebut, semuanya memenuhi persyaratan metode APKL. Yang pertama, belum dilakukannya pengendalian mutu makanan seperti survei kepuasan makan pasien. Yang kedua, perbedaan pedoman penentuan status gizi dan kebutuhan zat gizi pasien. Yang ketiga, pelaporan pencatatan di gudang kering masih manual. Dan dari ketiga isu tersebut memenuhi syarat kelayakan karena isu tersebut masuk dalam kewenangan saya sebagai ahli gizi. Selanjutnya, karena ketiga isu tersebut memenuhi syarat, maka akan kita analisis lebih lanjut menggunakan kriteria USG, yaitu untuk mengetahui isu mana yang paling prioritas dengan menggunakan kriteria urgensi, seriousness, and growth. Dari ketiga isu tersebut didapatkan nilai tertinggi pada isu pertama, yaitu belum dilakukannya pengendalian dan penilaian mutu makanan seperti survei kepuasan makan pasien. Hal ini menjadi lebih prioritas karena dinilai lebih mendesak karena erat hubungannya dengan konsumsi pasien secara langsung. Selanjutnya, setelah kita tentukan isu prioritas, lalu kita analisis dengan diagram fishbone untuk mengetahui faktor-faktor penyebab isu tersebut. Setelah dianalisis, ada 4 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, mesin. Tidak ada layanan pengaduan pasien terkait makanan. Hal ini dikarenakan petugas belum pernah melakukan survei kepuasan makan kepada pasien. Yang kedua, men. Banyak pasien yang komplain dengan rasa makanan dikarenakan kurang memahami tentang diet yang diberikan. Contohnya, pasien komplain dengan rasa makanan karena hambar, padahal pasien sedang menjalani diet rendah garam. Hal ini disebabkan karena belum ada ahli gizi yang ditugaskan khusus untuk menangani masalah tersebut. Yang ketiga, material. Tidak adanya formulir pengaduan untuk feedback dari pasien. Hal ini juga berdampak ke faktor lain, yaitu Mother Nature. Karena tidak ada formulir yang disediakan, maka tidak ada penilaian untuk ahli gizi dan juru masak sehingga tidak bisa dilakukan evaluasi secara berkala. Kemudian kita cari pemecah masalahnya menggunakan metode analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan, yaitu diantaranya Kemenpan Republik Indonesia PGRS 2013, ahli gizi yang kompeten dan kerjasama antara rekan sejawat. Lalu ada weakness atau kelemahan, yaitu karena belum adanya rancangan kepuasan survei makanan. Selanjutnya, opportunity atau peluang, yaitu tersedianya sarana prasarana dan media untuk melakukan survei kepuasan makanan pasien. Yang terakhir adalah threat atau ancaman, yaitu feedback negatif pasien selama mendapatkan pelayanan di rumah sakit tanpa adanya penilaian berkala.
alternatif penyelesaian masalahnya antara lain, kita dapat mengkoordinasikannya dengan teman sejawat terkait pengkajian gizi. Tahap penyelesaiannya yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap pasien dengan harapan pasien bersedia untuk dilakukan pengkajian dari awal. Dan yang kedua, kita lakukan pengoptimalan, pengawasan dan pengendalian mutu. Tahap penyelesaiannya yaitu dengan melakukan survei kepuasan makan berbasis electronic form, mengolah dan menganalisis data, melakukan monitoring evaluasi terhadap data hasil analisis dengan harapan peningkatan mutu di instalasi gizi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.